Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Rizka di sini dan episode Podsky kali ini kita mau agak serius nih ya. Kadang kita suka ngerasa sibuk banget tiap hari. Padahal waktu itu sama-sama 24 jam. Coba kita semua merenung tentang apa yang sedang kita sibukkan setiap hari-hari kita. Sedang sibuk apa kita kali ini? Apakah sibuk kita ini menghasilkan sesuatu untuk kemanfaatan kelak kita di akhirat? Atau sibuk kita dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan yang tidak dipenuhi kontribusi apa-apa? Setelah kita ada di dalam kubur, jujur aku katakan bahwa hampir 90% kegiatan-kegiatan kita disibukkan dengan urusan-urusan duniawi. Emang kita sibuk apa sih? Kalau kita lihat di buku ya, orang Cina itu katanya mengatakan bahwa waktu adalah uang. Terus orang Arab bilang waktu adalah pedang. Dua-duanya benar, karena dua-duanya memiliki energi dan keduanya menghasilkan sebuah produktivitas. Namun, kita mengukur waktu dengan apa yang kita katakan dalam surat Al-Asr. Kalau kita hanya mengukur hidup kita berdasarkan uang, tapi bukan berarti uang itu tidak penting. Karena uang juga menjadi salah satu faktor bagaimana kita melanjutkan urusan-urusan dakwah ini yang bisa menghasilkan kontribusi. Kelak kita menjadi jenazah loh, menjadi mayat. Ada sebuah tulisan dari Al-Quran ini yang semua orang pasti menyukainya. Tulisan itu berjudul 1 menit. Dan singkat cerita, dari 1 menit itu betapa banyak kebermanfaat yang bisa kita kerjakan. Dalam 1 menit kita bisa berzikir. Dalam 1 menit kita bisa bertasbih. Dalam 1 menit kita bisa beristighfar, yang mana mungkin dalam istighfar kita bisa diterima Allah. Dalam 1 menit mungkin ada 1 ayat pendek maupun kita hafalkan, mampu kita hafalkan. Dan dalam 1 menit kita bisa membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Waktu adalah pedang. Kalau kita tidak gunakan dengan baik, pedang itu akan membunuh kita. Atau apa yang sudah kita kerjakan hari ini? Padahal kalau kita mau jujur-jujuran ya, sibuk kita tuh masih sibuk dengan urusan dunia, sibuk sama urusan-urusan usaha kita, sibuk sama urusan-urusan bisnis. Mungkin kadang-kadang kita lupa bahwa kita itu harusnya sibuknya bukan untuk dunia. Kita meletakkan niat apa yang seharusnya kita lakukan. Segala apapun yang kita kerjakan, yang seharusnya kita niatkan karena Allah, lupa. Kita tidak ada masalah soal itu. Jadi teman-teman, kalau untuk yang benar dan hasilnya untuk peruntukan yang benar pula, ya kita harus tahu bagaimana caranya. Seperti peruntukan yang benar itu adalah untuk kontribusi membangun rumah kita di surga. Segala yang kita kerjakan tidak lain berharap ridho Allah. Kalau apa yang kita ini Allah tidak ridho, ya kita harusnya meninggalkan. Dan kalau apa yang kita kerjakan ini membuat Allah ridho, ya kita harus lanjutkan. Jadi ada sebuah nasihat yang patut kita renungkan. Nih, beruntung nih buat seseorang yang ingin melakukan sesuatu, dia berhenti sejenak, berbisik dalam hatinya, dan jika bukan karena Allah, dia akan batalkan. Jika Allah suka, dia lanjutkan. Jika Allah tidak suka, ya dia tinggalkan. Jika Allah perintah, dia ucapkan. Jika Allah larang, dia diam. Untuk mengingat semua ini pasti diawali dengan niat, ya nggak sih? Ya, bismillah kita tuh kadang kita nggak terpaparkan seperti paparan yang semestinya. Begitu banyak orang-orang yang merasa tidak punya waktu untuk melakukan kebaikan karena mungkin sibuk. Yang dibelitkan atas dirinya itu hanya untuk dunia saja, sehingga sangat biasa rasanya bagi kita mendengar sebuah pernyataan, "Nggak sempat, kesibukan saya itu sangat luar biasa, saya begini, saya begitu, saya nggak ada waktu untuk ini, saya nggak ada waktu untuk itu, mana bisa saya datang ke majelis ilmu, saya sangat sibuk, mana bisa saya membaca, mana sempat saya membaca Al-Quran, saya bekerja sendiri, saya sangat sibuk." Tapi bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu kering tanpa doa dengan ilmu Allah? Masa saking sibuknya sehingga tidak sampai lagi mengerjakan amal manusia, amal soleh. Bisa jadi kita menjadi seseorang yang Allah tinggalkan. Diberi 100 terus kita minta 1000, diberi 1000 kita minta 1 juta.
manusia itu akan terus kayak gitu. Karena sesungguhnya tabiat manusia itu memang seperti itu. Ya, tapi kan kita diajarkan untuk bagaimana menjadi atau bagaimana menyikapi apa yang menjadi karunia kita. Sehingga setiap karunia dari Allah, entah itu harta, ilmu, waktu, kesehatan, menjadi sarana kita semakin tunduk dan patuh kepada Allah saja. Jadi aku tanya lagi nih buat teman-teman. Kita tuh lagi sibuk apa sih selama ini? Jangan-jangan apa yang kita sibukkan tidak menghasilkan apa-apa untuk kita di akhirat.